Universitas Sultan Ageng Tirtayasa adalah perguruan tinggi negeri sebagai transformasi dari perguruan tinggi swasta di bawah Yayasan Pendidikan Tirtayasa dan berdiri pada tanggal 1 Oktober 1981. Nama Sultan Ageng Tirtayasa diambil dari nama pahlawan nasional berasal dari Banten yang melawan penjajahan Belanda. Berbicara tentang Untirta sebagai perguruan tinggi negeri, itu punya sejarah dan latar belakang. Sesungguhnya apa yang mendorong Untirta itu dari PTS menjadi PTN. Saat itu saya sebagai pembantu rektor 1 bersama kawan-kawan tentu memahami tentang perkembangan Untirta yang dari bulan Oktober tanggal 1 tahun 81 hingga awal tahun 1188 itu dilihat dari jumlah mahasiswa terutama memang tidak terjadi pertumbuhan yang signifikan, sehingga itu berimplikasi kepada penerimaan keuangan yang bersumber dari SPP, karena memang itulah satu-satunya sumber pembiayaan Untirta sebagai PTS pada waktu itu. Kemudian disarankan oleh Pak Suryanis tentunya agar keinginan untuk meningkatkan status PTS ke perguruan tinggi itu diadakan semacam sarjana, mengundang berbagai tokoh se-Banten ini, dan itu dilaksanakan di Untirta. Kemudian mendeklarasikan diri sepakat baik yayasan maupun Untirta sebagai penyelenggara pelaksana pendidikannya untuk menjadikan Untirta sebagai perguruan tinggi negeri. Ini membuktikan bahwa menjadi keinginan bersama dan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat. Satu aspirasi yang disampaikan kepada Pak Habibie waktu berkunjung ke salah satu pesantren di Kabupaten Pandeglang, saya hadir waktu itu, agar di Provinsi Banten salah satu ada pusat negeri selain menjadi provinsi waktu itu. Nah, ternyata alhamdulillah berkat silaturahmi berkaitan dengan Presiden Habibie waktu itu tahun 98 kalau tidak salah itu sudah diterbitkan persiapan Universitas Sultan Tirtayasa. Jadi awalnya dengan persiapan Universitas Sultan Tirtayasa. Sering dengan semangat masyarakat Banten untuk menjadikan provinsi yang mandiri terlepas di Jawa Barat. Jadi ini saling mendukung. Jadi kita sudah terbit terlebih dahulu surat keputusan Presiden untuk persiapan penegrian. Pada tahun 2000 Provinsi Banten berdiri sebagai provinsi yang mandiri terlepas dari Jawa Barat. Maka disitulah terjadi suatu akselerasi. Kita tidak menunggu 5 tahun, tapi hanya dari 98 tahun 2001, alhamdulillah berkat kerja keras bersama dari unsur pimpinan, pembantu pimpinan, termasuk mahasiswa yang berkeinginan untuk terjadi negeri ini. Pada tanggal 11 Maret tahun 2001, kalau tidak salah era Gus Dur saat itu ada penetapan Presiden untuk penegrian yang definitif dari persiapan Universitas Sultan Tirtayasa menjadi
Universitas Sultan Agung Tirtayasa sebagai perguruan tinggi negeri yang ekonomi. Alhamdulillah sekarang memasuki usia yang 11 tahun, meskipun kalau dihitung dari swasta kita sudah hampir menjelang 40 tahun ya, menjelang 40 tahun. Kan 20 tahun setelah swasta kita dinegerikan itu, kita bersyukurlah kepada Allah SWT bahwa kita hari ini telah berubah cukup signifikan. Ulang tahun yang ke-19 Universitas Sultan Tirtayasa sebagai perguruan tinggi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Fatah Sulaiman STMT, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Atas nama keluarga besar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa hari ini 19 Maret tahun 2020 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memasuki usia ke-19 sebagai universitas negeri di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 19 tahun Untirta Negeri mengabdi dan berbakti untuk bangsa dan negara, menuju smart dan green campus yang terintegrasi, unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN tahun 2030. Demikian, mari kita wujudkan bersama-sama Untirta Jawara. Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa merupakan salah satu fakultas yang menjadi cikal bakal berdirinya Untirta yang terletak di Cilegon, Banten. Fakultas Teknik dimulai dari berdirinya Sekolah Tinggi Teknologi oleh PT Krakatau Steel pada tahun 1982 dengan izin penyelenggaraan untuk tingkat sarjana muda.
Seiring berjalannya waktu, tanggal 19 Maret 2001, Universitas Tirtayasa Banten resmi menjadi perguruan tinggi negeri dengan nama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan menaungi Fakultas Teknik. Fakultas Teknik telah beberapa kali mengalami pergantian tampuk kepemimpinan. Setiap pemimpin telah berhasil membawa Fakultas Teknik Untirta ke arah yang lebih baik. Kini, Fakultas Teknik Untirta dipimpin oleh Profesor Dr. Ing Asep Ridwan, ST, MT, IPM, beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam periode 2019 sampai 2023 mempunyai visi Fakultas Teknik yang unggul, smart dan green di kawasan ASEAN tahun 2030. Ada 3 misi yang ingin dicapai. Yang pertama, mutu lembaga dan mutu lulusan. Kemudian yang kedua, kuantitas dan kualitas riset dan pengabdian masyarakat. Dan yang ketiga, tata kelola Fakultas Teknik yang smart, green, dan sinergi dengan industri. Nah, untuk mencapai visi dan misi Fakultas Teknik tersebut, kami di Fakultas Teknik mempunyai tujuan, sasaran dengan indikator kinerja yang mempunyai target yang kuantitatif dan mempunyai target waktu pencapaian. Hingga saat ini, Fakultas Teknik Untirta memiliki 6 jurusan yang seluruhnya telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. FT Untirta menaungi dosen tetap yang berjumlah 149 orang yang sebagian telah berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan tersebar di 6 jurusan. Dari jumlah tersebut, terdapat pula dosen tetap non-PNS yang berstatus dosen BLU dan dosen tidak tetap sebanyak 10 orang. Kemajuan serta perkembangan FT Untirta tidak lepas dari peran dosen serta staf yang berada di baliknya. FT Untirta selalu mendukung dosen-dosen yang tersebar di 6 jurusan untuk terus berinovasi dengan mengakomodir kegiatan publikasi penelitian serta pengabdian masyarakat. Mahasiswa merupakan calon penerus bangsa. Untuk itu, FT Untirta berusaha mewujudkan aspirasi mahasiswanya untuk terus berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, soft skill mahasiswa juga dapat berkembang di dalam kampus ini. Hal itu didukung oleh 11 UKM yang ada untuk mewadahi kegiatan mahasiswanya. FT Untirta selalu berusaha untuk memberikan wadah terbaik bagi dosen, staf, serta mahasiswa dalam upaya mewujudkan tridharma perguruan tinggi di lingkungan kampus. Untuk itu, diperlukan fasilitas terpusat berupa perpustakaan, Language Development Center, Laboratorium Fisika Terapan, Laboratorium Kimia Dasar, Center of Excellence Petrokimia yang terdiri dari laboratorium riset untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru di bidang riset dan teknologi, dan laboratorium milik masing-masing jurusan yang mendukung studi mahasiswanya. Fakultas Teknik
memiliki sarana prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar para mahasiswa dan dosen yang terdiri dari fasilitas akademik, fasilitas umum, serta fasilitas jasmani dan rohani. Dalam perjalanannya, Fakultas Teknik Untirta memiliki sistem manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diharapkan mampu memberikan dukungan bagi pengelola universitas, termasuk di dalamnya pengambilan keputusan strategis secara cepat, akurat, dan efisien. Sejak 2011, FT Untirta telah melakukan banyak kerjasama, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tercatat sebanyak 34 lembaga dalam negeri dan 26 lembaga luar negeri yang telah melakukan kerjasama dengan FT Untirta. FT Untirta juga bekerja sama dengan lembaga luar untuk memberikan fasilitas beasiswa sebagai bentuk dukungan kepada mahasiswanya. Program vokasi yang dimiliki FT Untirta merupakan bentuk kerjasama dengan industri kimia di wilayah Banten, khususnya Anyer, Merak, Cilegon, dan Pulau Ampel yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui beasiswa 1 tahun berkuliah di Fakultas Teknik dengan jurusan Teknisi Industri Kimia. Pengembangan FT Untirta tidak berhenti di sini. Saat ini, pimpinan Fakultas Teknik dan jajarannya sedang mencanangkan pengembangan lahan dalam beberapa tahun ke depan, guna mengakomodir seluruh kegiatan elemen FT Untirta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terhormat kepada Ketua Senat Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang terhormat para dekan dan wakil dekan Fakultas Teknik Untirta, yang terhormat para ketua jurusan Fakultas Teknik Untirta, kepala bagian Fakultas Teknik Untirta, dan ketua Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan para peserta yudisium Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Maha besar Allah dengan segala keagungan yang telah menjaga, menuntun, dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 kita dipertemukan dalam acara yudisium gelombang 1 tahun 2021 Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Susunan acara yang pertama yaitu Senat Fakultas memasuki ruang podium. Untuk para hadirin, silahkan untuk berdiri.
Untuk para hadirin, saatnya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Untirta. Indonesia bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga Indonesia, Indonesia, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Untuk para hadirin dipersilakan untuk kembali. Iya. Bangkitlah semua mahasiswa Untirta, perguruan tinggi kita, dengan semboyan maju terus, yang meluput kirangmu, senantiasa salam salam di dalam perguruan tinggi, tahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, siap membantu dalam pembangunan di segala bidang. Demi dosa bangsa tercinta, Indonesia merdeka. Untirta, Untirta, Universitas Tirtayasa, dengan satu cita mulia, Untirta tetap berjaya. Untirta, Untirta, Universitas Tirtayasa, dengan satu cita mulia, Untirta tetap berjaya. Menjanjikan
Ya, baik. Untuk para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembukaan yudisium oleh Ketua Senat Fakultas Teknik, Dr. Anton Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik Untirta, Profesor Dr. Ing Haji Asep Dekman. Pada yang terhormat Ketua IA FT Untirta, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dodi. Kemudian juga yang terhormat Pak Sekretaris Senat, Bapak Dr. Supriyanto, serta seluruh anggota Senat Fakultas Teknik Untirta. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan yudisium Fakultas Teknik Untirta yang pertama untuk tahun 2021. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya nyatakan sidang Senat terbuka Fakultas Teknik untuk kegiatan yudisium mahasiswa lulusan FT pertama tahun 2021 secara resmi dibuka. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Panitia oleh Wakil Dekan 3, Dr. Tes Agus Pramono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik Profesor Dr. Ing Asep Dekman dan jajarannya. Yang terhormat Ketua Senat Fakultas Teknik Bapak Dr. Ing Anton Irawan. Yang terhormat Bapak Aidinur Rahman, SEMM, selaku Fabak, dan Bang Dodi, selaku perwakilan dari alumni yang selalu saya banggakan karena selalu difasilitasi kita di sini. Termasuk terakhir kegiatan mahasiswa kerja praktek yang macam insya Allah. Pak Abdul Akhir dan Pak Katijo serta rekan-rekan pendik semuanya dan para mahasiswa baik yang offline maupun online. Puji syukur alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan yudisium gelombang 1 pada tahun 2021. Berdasarkan data alhamdulillah 60 mahasiswa yang terdaftar di yudisium gelombang ini, dan yang tidak kalah pentingnya perlu saya informasikan di agenda acara kegiatan ini kita datangkan 3 mahasiswa berprestasi internasional. Mohon aplausnya. Ada Ananda Rizka Fitria Utami, ada juga Amartia Octavian dan Ananda Berliana Trisati Putri. Ini sangat membanggakan bagi kita semua dan tentunya masyarakat Cilegon karena mampu mengalahkan kurang lebih 730-an peserta dari seluruh dunia. Jadi puji syukur alhamdulillah ini adalah prestasi capaian yang luar biasa bagi Fakultas Teknik tentunya. Karena dengan capaian prestasi ini kita berharap misi visi kita menjadi leading di kampus Smart and Green 2030 insya Allah akan bisa segera tercapai. Dan kita butuh sinergi dan kolektivitas dari semua sivitas untuk saling bekerja sama, untuk saling memahami bahwa kita adalah keluarga. Ada sebuah pepatah mengatakan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Dan skup yang paling kecil adalah cinta alma mater adalah bentuk dari iman yang sebenarnya. Jadi saya titip kepada para alma mater dan juga pada mahasiswa untuk senantiasa mencintai alma mater kita agar kita terus berprestasi sebagai ladang ibadah. Sekian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Dekan 3.
Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Pak Jasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujzaa illa Man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujzaa illa mislaha Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت فلو بذلك أمرت أنا أول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Ing Asad Ridwan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga dilimpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke yudisium pertama di gelombang pertama tahun 2021. Yang terhormat Ketua Senat, Sekretaris Senat Fakultas Teknik beserta para anggota Senat yang terhormat, baik yang hadir secara offline di ruangan ini dan juga online. Yang terhormat juga Pak Rektor beserta Ketua LP3M juga hadir secara online, para wakil dekan dan ketua jurusan di lingkungan Fakultas Teknik. Kemudian Pak Bang Dodi ya. Alhamdulillah ini sahabat saya udah lama, cukup lama ya Bang. Semenjak saya kos-kosan Pak di Damkar nih ceritanya. Sudah lama kenal, alhamdulillah sampai sekarang berkomitmen terus untuk memajukan Fakultas Teknik, dan beliau juga mantan Ketua IKFT dan sekaligus hari ini didahulukan narasumber. Tepuk tangan buat Pak Dodi. Kita sangat bersyukur. Beliau juga memang pimpinan di Toyota ya, sekarang di Cilegon, tadinya di Serang, dan kami juga pelanggan Toyota setia Pak. Khususnya saya ya. Jadi nggak kelain hati Pak. Insya Allah Bang Dodi. Baik, Pak Kabak, Kasubag di lingkungan Fakultas Teknik sudah hadir. Kemudian juga ini yang para lulusan Fakultas Teknik nih yang kami cintai dan kami banggakan, baik yang ada di lingkungan di ruangan ini dan juga di secara online ya. Menurut informasi ada 62 orang ya yang sudah hadir. Memang lebih dari itu ya sebenarnya yang lulusan, mungkin besok wisuda di Sindang-Sari bisa lebih dari itu. Tapi yang yudisium ikut 62 orang. Alhamdulillah yudisium kali ini memang masih pandemi ya. Jadi kita protokol kesehatan dan juga dibatasi. Jadi ya memang kita harus sama maklum. Mudah-mudahan dengan kondisi di Untirta yang memang terdepan kata Pak Ketua Senat ini dalam vaksin, kita juga sudah divaksin yang kedua, jadi insya Allah ya dalam 3 bulan kita sudah normal kembali, kita doakan. Nah memang ada yang menggembirakan di awal tahun ini. Yang pertama teknik informatika sudah buka dan memang melejit peminat terbesar se-Indonesia itu ke-8. Ini juga cukup menggembirakan Bang Dodi. Kita bersyukur sekaligus menjadi tanggung jawab kita bagaimana teknik informatika, prodi informatika ini bisa berkembang. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak WD3, Rizka yang mana ya? Rizka, ya apa namanya Rizka, Fikria Utami ya, dan kawan-kawan bertiga
sudah memenangkan kompetisi bergengsi. Ini memang cukup lama kalau lihat dari durasinya ya, di Februari ya, kira-kira semingguan, dan memang itu tahapannya tidak mudah dari awal. Kita juga mengikuti ya, sudah bisa mendapatkan medali emas. Ya, kita beri aplaus buat mereka bertiga. Menghiasi koran-koran bukan hanya lokal, Bang. Kalau koran-koran nasional sudah masuk ya, yang saya mengikuti di Kompas masuk, kemudian di Detik ya, dan sebagainya. Cukup menggembirakan. Pak Rektor juga sangat mengapresiasi di Untirta karena memang bisa membangkitkan semangat bahwa Untirta itu bisa bangkit, bisa sejajar dengan PTN lain. Demikian. Kemudian ada isu-isu strategis lain adalah adanya indikator kinerja utama yang baru atau KPI, Key Performance Indicator dari Pak Menteri, yang memang diharuskan PTN mengejar itu, 8 IKU itu, dan itu diterjemahkan di Untirta, kemudian kita breakdown ke Fakultas Teknik. Nah, ada 2 IKU yang berhubungan dengan lulusan. Jadi sebenarnya 3 diklasifikasi: lulusan, kemudian dosen, dan kurikulum. Nah, itu 3 itu sudah include, memang fokusnya di output. Nah, khusus yang IKU 1, lulusan yang langsung bekerja, atau berwirausaha, atau lanjut studi. Nah, ini sangat erat kaitannya, relevan dengan yudisium hari ini. Nah, kita khusus yang beberapa program yang kita sekarang genjot ya, untuk sertifikasi kompetensi, memang ini adalah masih banyak kendala ya di lapangan. Tapi kita berusaha terus bahwa sertifikat kompetensi ini wajib dimiliki 1 minimal sebelum lulus. Ini sebenarnya supaya apa? Supaya kelulusan yang tadi langsung bekerja itu bisa tercapai, karena cukup tinggi, targetnya 80%. Selain tadi berwirausaha dan lanjut studi. Nah, memang kami yang terakhir kemarin ya, dari LSP, dari Kimia Industri, ada K3, ahli K3, 20 orang yang ikut, yang lolos sampai dapat sertifikat itu 9 orang dari berbagai jurusan. Nah, ini kemudian juga sekarang sedang jalan ya, untuk sertifikat kompetensi produktivitas. Sedang masa pendaftaran belum selesai, dan akan terus. Berikutnya yang di akhir Maret itu ini ya, dari serta teknologi terapan untuk teknik mesin dan elektro. Nah, ini juga kita genjot karena memang itu selain ijazah kita ada pendampingnya ya, sertifikat kompetensi. Ini menjadi salah satu cara untuk mencapai strategi untuk mencapai lulusan yang langsung bisa bekerja. Itu kemudian itu yang kedua yang berhubungan dengan lulusan adalah mahasiswa atau lulusan yang mengalami atau mengikuti proses di luar kampus yang kita kenal dengan MBKM. Mungkin ini juga sekaligus menekankan kembali. Jadi MBKM itu program nasional Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada 8 program. Nah, kita salah satunya yang kita baru selesai kemarin dan cukup strategis untuk meningkatkan secara kuantitatif, yaitu pertukaran mahasiswa. Alhamdulillah ada 17 mahasiswa Fakultas Teknik Untirta dengan Fakultas Teknik Unila. Sekarang sudah kuliah ya, sudah seminggu atau 2 minggu. Nah, ini cukup bagus. Kemudian yang sudah berjalan juga magang, terutama di Krakatau Argologistik, sudah mau 2 semester, dan mereka testimoninya bagus, sehingga nambah 1 orang lagi. Jadi ini magangnya bukan magang seperti yang dahulu. Jadi sekarang magangnya 6 bulan sampai 1 tahun dengan konversi 20 sampai 40 SKS. Di IKU itu disebutkan lulusan yang mengalami kegiatan di luar kampus minimal 20 SKS disebutkan, 20 SKS. Atau ada prestasi minimal nasional. Nah, ini relevan dengan Rizka dan kawan-kawan. Jadi selain MBKM, yang sepadan itu adalah mengalami prestasi nasional. Minimal nasional. Nah, ini menjadi target kita supaya terus dipacu untuk lomba-lomba nasional sebagai pengganti MBKM. MBKM pun sama, kita di tahun ini ya ada Telkom Bogor 5 orang, kemudian juga ada program proyek di desa. Ya, kita praktikkan proyek di desa, yaitu membuat jembatan untuk mahasiswa sipil 5 orang, dengan bekerja sama dengan relawan Kampung Indonesia untuk pembangunan jembatan dengan sponsor Uni Emirat Arab. Ini akan terus kita lanjutkan.
kemudian ada yang riset di LIPI 1 orang menurut laporan, kemudian juga di studi independen di program Bangkit dari Kemendikbud 2 orang, dan akan terus yang terakhir baru kemarin PT Krakatau Pembangkitan dan Perawatan ya, anak perusahaan Krakatau Steel itu minta 8 orang. Jadi akan kita terus program Kampus Merdeka ini. Ada 2 yang belum kita sentuh, proyek kemanusiaan dan kewirausahaan. Nah ini insya Allah sudah ada ininya, calon-calonnya, perusahaannya ya, kewirausahaan dan proyek kemanusiaan juga sudah ada, digagas oleh para ketua jurusan juga, support. Semuanya ada tim-tim task force itu, 8 BKM. Mudah-mudahan ini akan terus karena memang disitulah sebenarnya kita akan mengejar IKU yang berhubungan dengan urusan. Nah kemudian juga ada hal yang memang menarik. Ini di level Untirta, kita diresmikan kampus Sidang Sari oleh Presiden. Ternyata ini kelihatannya cukup membawa nama harum Untirta ke kancah nasional. Karena langsung diresmikan oleh Pak Presiden, Pak Menteri hadir, kemudian juga Pak Dirjen Dikti, ada Menteri PUPR. Nah ini semoga membangkitkan juga ke Fakultas Teknik supaya kita terus berkembang. Meskipun kita tidak merasakan kampus baru di sana, tapi kampus yang baru insya Allah nanti Fakultas Teknik di lahan baru 4 hektar kita juga akan mengikuti di kampus Sidang Sari. Mungkin perlu diketahui bahwa memang yang membangun di sana banyak yang terlibat dari dosen-dosen dari Fakultas Teknik. Jadi kita cukup berbangga yang mengurus kampus Sidang Sari sampai diresmikan dosen-dosen para sivitas dari Fakultas Teknik. Itu diakui oleh Untirta ya. Semoga kita langsung bisa membangun ini dengan semangat baru Kampus Sidang Sari yang diresmikan oleh Pak Presiden. Baik, sebelum diakhiri, saya ingin dari lulusan alumni, kalau saya bilang teknik bersatu, Untirta Jawara, siap ya? Yang di online juga siap? Teknik bersatu, Untirta Jawara. Sekali lagi ya, teknik bersatu, Jawara. Jaya. Tetap semangat. Wah Bu Bunda ini besar semangat juga. Siap. Siap senior ini. Alhamdulillah. Baik, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pembacaan surat keputusan lulusan yudisium oleh Kepala Bagian TU Edi Nurrahman SEMM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya akan membacakan SK Dekan Fakultas Teknik tentang kelulusan yudisium gelombang 1. Surat keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa nomor 018/UN43.3/SK KM 0401/2021 tentang Yudisium Gelombang 1 Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021. Dekan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Yudisium Gelombang 1 Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2021. Pertama, calon wisudawan Gelombang 1 pada Yudisium tahun 2021 dengan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini selama menempuh pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan
pada tanggal 25 Maret 2021, Dekan Fakultas Teknik, Profesor Dr. Ing Asep Ridwan STMT. Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sultan Agung Tirtayasa tentang Yudisium Gelombang 1 Fakultas Teknik Universitas Sultan Agung Tirtayasa tahun 2021. Teknik Mesin 1. Ashar Khalid Abdullah NIM 33311320018 Teknik Mesin dengan IPK 3,11. 2. Baskoro Adi Hermawan NIM 33311600006 Teknik Mesin dengan IPK 3,59. 3. Muhammad Fahmi Riza Manggoro Putra NIM 33311314559 jurusan Teknik Mesin dengan IPK 3,64. 4. Reza Nur Iksan NIM 33311600022 jurusan Teknik Mesin dengan IPK 3,42. 5. Suntoro Agi Saputro NIM 33311600062 jurusan Teknik Mesin dengan IPK 3,57. Teknik Elektro. Nama 1. Adrian Firdaus NIM 33321500002 jurusan Teknik Elektro dengan IPK 3,13. 2. Dahlia NIM 33321600007 jurusan Teknik Elektro dengan IPK 3,55. 3. Denny Febrianto Nugroho NIM 33321500055 Teknik Elektro dengan IPK 3,29. 4. Doni 33321600030 jurusan Teknik Elektro IPK 3,41. 5. Muhammad Irfan NIM 33321500012 jurusan Teknik Elektro dengan IPK 2,95. Teknik Industri 1. NG Novia Maurdi NIM 33331600045 jurusan Teknik Industri dengan IPK 3,74. 2. Cika Yunika Sari NIM 33331600076 dengan jurusan Teknik Industri IPK 3,51. 3. Fani Amalia Absari NIM 33331600097 jurusan Teknik Industri dengan IPK 3,39. 4. Hazan Al-Rasid NIM 33331600102 Teknik Industri dengan IPK 3,51. 5. Lydia Marliani 33331600001 Teknik Industri 3,44. 6. Makmun Solihin 33331600058 jurusan Teknik Industri dengan IPK 3,38. 7. Prameswari Prabu Monarki dengan NIM 33331600078 jurusan Teknik Industri dengan IPK 3,34. 8. Rizal Azla NIM 33331600036 jurusan Teknik Industri dengan IPK
3,46. 9. Winda Sari, NIM 3333160072 dengan jurusan Teknik Industri 3,37. 11. Yuyun Wulandari, NIM 3333160041 jurusan Teknik Industri dengan IPK 3,42. Teknik Metalurgi, nama 1. Aditya Nur Ilman Wibowo, NIM 33341600071 jurusan Teknik Metalurgi dengan IPK 3,28. 2. Enggar Satya Widyaningrum, NIM 333414168 jurusan Teknik Metalurgi dengan IPK 3,25. 3. Fairuz Bahar, NIM 333414049 jurusan Teknik Metalurgi 3,07. 5. Igusti Raisepta Jelantik, NIM 33341500018 jurusan Teknik Metalurgi dengan IPK 3,28. 6. Muhammad Juhdi Shihab, NIM 33341600007 jurusan Teknik Metalurgi dengan IPK 3,62. 7. Muhammad Sumiaji Ansori, NIM 33341400582 jurusan Teknik Metalurgi dengan IPK 2,92. 8. Muhammad Yusuf Salahuddin, NIM 33341420028 jurusan Teknik Metalurgi dengan IPK 2,99. Teknik Kimia 1. Afifah, NIM 33351600049 jurusan Teknik Kimia dengan IPK 3,84. 2. Andreawan Arif Maulana, NIM 33351600051 jurusan Teknik Kimia dengan IPK 3,29. 3. Anis Zakia Adnan, 33351500025 jurusan Teknik Kimia dengan IPK 3,2. 4. Claudia Sinta Okta Wibowo, NIM 33351600008 Teknik Kimia 3,34. Destiana 33351600014 jurusan Teknik Kimia dengan IPK 3,34. 6. Diah Amalia 33351600092 Teknik Kimia dengan IPK 3,06. 7. Vina Rifkiani Aziza 33351500071 Teknik Kimia 3,13. 8. Gani Naufal 33351600002 Teknik Kimia dengan IPK 3,22. Gilang Gurniawan, NIM 33351600025 jurusan Teknik Kimia dengan IPK 3,48. Ila Nurfadilah, NIM 33351400304 jurusan Teknik Kimia dengan IPK 3,12. Julian Wansah, NIM 33351300901 Teknik Kimia dengan IPK 2,66.
Lukman Hakim 333-513-2058 jurusan Teknik Kimia dengan IPK 3,09. Mas Nan 333-516-0043 Teknik Kimia 3,25. Muhammad Hakiki 333-516-0016 Teknik Kimia 3,42. Muhammad Makiyi 333-516-0020 Teknik Kimia 3,33. Nindya Caroline Ciptiasari 333-516-0065 Teknik Kimia 3,61. Puspita Ayu Puri Nuswantari 333-516-0100 Teknik Kimia 3,24. Rika Mandasari 333-514-1879 Teknik Kimia 3,03. Valdo Hana Fuad Pradana 333-516-0084 Teknik Kimia 3,25. Yati Al-Adawiyah NIM 333-516-0041 Teknik Kimia dengan IPK 3,57. 21 Yopi Winda NIM 333-5140411 Teknik Kimia IPK 3,08. 22 Yusuf Darmawan 333-5160017 Teknik Kimia dengan IPK 3,28. Teknik Sipil. Nama 1 Abdul Aziz Rahmat 333-616041 jurusan dengan IPK 3,32. 2 Arin Mustafa 333-616-0004 jurusan IPK 3,17. 3 Eva NIM 333-616-0044 jurusan Teknik Sipil 3,31. 4 Febriana Dwi Puspitasari NIM 333-616-0041 jurusan Teknik Sipil IPK 3,45. 5 Herlambang Wibowo NIM 333-616-0015 jurusan Teknik Sipil dengan IPK 3,46. 6 Hika Nurul Widya NIM 333-616-091 jurusan Teknik Sipil IPK 3,47. Ilda Alfiyah NIM 333-616-0060 Teknik Sipil IPK 3,43. Miftah Nurjana 333-616-0021 Teknik Sipil 3,53. Mita Rahayu Ningrum 333-616-0072 Teknik Sipil IPK 3,29. 10 Nabila Rizka Ahdriati NIM 333-616-0031 jurusan Teknik Sipil dengan IPK 3,55. 11 Tetania Anggraini NIM 333-616-0057 jurusan Teknik Sipil dengan IPK 3,51. Ditetapkan di Cilegon pada tanggal 25 Maret 2021, Dekan Fakultas Teknik, Profesor Dr. Ing Asep Ridwan, STMT. Demikian kami bacakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya yaitu pembacaan surat keputusan lulusan terbaik per jurusan dan fakultas oleh Wakil Dekan 2, Dr. Sirajuddin. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua Senat, Pak Dekan, kami membacakan surat keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang lulusan terbaik Yudisium Gelombang 1 tahun 2021, Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dekan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Dekan tentang lulusan terbaik Yudisium Gelombang 1 tahun 2021 Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pertama, nama-nama wisudawan terbaik di setiap jurusan dengan memperoleh predikat dengan pujian dengan indeks prestasi kumulatif 3,5 sampai 4 dan masa studi tidak lebih dari 4 tahun, 8 semester pada Yudisium tahun 2021. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya. Ditandatangani. Berikut ini lulusan terbaik, nama-nama lulusan terbaik Yudisium Gelombang 1 tahun 2021 Fakultas Teknik. Yang pertama, lulusan terbaik di jurusan 1 atas nama Muhammad Fahmi Reza Hanggoro Putra dengan IPK 3,64 dari Teknik Mesin. Ya. Yang kedua, Dahlia dengan IPK 3,55 dari Teknik Elektro. Yang ketiga, Anggi Novia Maudi dengan IPK 3,74 Teknik Industri. Yang keempat, Muhammad Suhdi Zihab, IPK 3,62 Teknik Metalurgi. Yang kelima, Afifah, IPK 3,84 Teknik Kimia. Yang keenam, Nabila Rizka Ahdriati, IPK 3,55 Teknik Sipil. Terakhir, adapun lulusan terbaik di fakultas pada tahun 2021 adalah Afifah dengan IPK 3,84 dari Teknik Kimia. Ya. Terima kasih, itulah mungkin lulusan terbaik pada Yudisium Gelombang 1 tahun 2021 ini. Kami ucapkan terima kasih. Kami menutup dengan membaca billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembacaan janji alumni Fakultas Teknik Untirta oleh wakil lulusan Reja Nur Ihsan dari Teknik Mesin.
Selamat pagi semuanya. Sebelum kami bacakan Bapak Senat dan Bapak Dekan, yang akan membacakan janji alumni bagi yang dari offline maupun online bisa mengikuti apa yang saya katakan. Janji alumni. Kami, lulusan Universitas Sultan Agung Tirtayasa, berjanji 1. Berbakti dan mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi norma-norma ilmu pengetahuan dalam lapangan keahlian masing-masing dan mengabdikannya bagi kesejahteraan umat manusia. 3. Akan selalu menjunjung tinggi nama baik Korps Alumni dan alma mater. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan peserta yudisium terbaik di Fakultas Teknik Untirta. Mahasiswa terbaik oleh Afifah dari Teknik Kimia. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada pimpinan Fakultas Teknik Untirta dan seluruh teman-teman yudisium yang hadir pada kesempatan hari ini. Selamat kepada semua teman-teman sudah melewati serangkaian proses di perkuliahan ini, akhirnya bisa mencapai titik dinyatakan lulus, dan semoga kedepannya kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan sukses ke depan. Terima kasih. Sekian dari saya. Acara selanjutnya yaitu pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi oleh Wakil Dekan 1, Dr. Supriyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan SK Dekan Fakultas Teknik Untirta nomor 015 tahun 2021 tentang mahasiswa berprestasi internasional Fakultas Teknik Untirta tahun 2021. Dekan Fakultas Teknik Untirta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan usulan serta mahasiswa berprestasi internasional di Fakultas Teknik Untirta tahun 2021, memutuskan menetapkan mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik Untirta tahun 2021. Pertama, mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik sebagaimana tercantum dalam lampiran ini sebagai mahasiswa berprestasi internasional Fakultas Teknik tahun 2021. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cilegon tanggal 25 Maret 2021, Dekan Profesor Dr. Ing Asep Hidwan. Lampiran keputusan Dekan Fakultas Teknik Untirta
nomor 015 tahun 2021 tentang mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik Untirta tahun 2021. Ya, mohon nanti yang dipanggil namanya untuk bisa ke depan mendapatkan ucapan selamat dari Pak Dekan dan jajarannya. Yang pertama, Rizka Fitria Utami. Kedua, Khairunisa Amartya. Tiga, Berliana Trisati Putri. Ketiga, telah berhasil mendapatkan prestasi level internasional dengan meraih gold medal pada One Idea One Word Turkish Inventor Association. Kami mengucapkan selamat kepada 3 mahasiswa ini. Mohon berkenan Pak Dekan dan Ketua Senat dapat memberikan penghargaan dan ucapan selamat kepada 3 mahasiswa ini. Silakan. Kita jawab ya. Selamat ya. Terus ya. Silakan record jadi ini mahasiswa berprestasi nasional atau ikut. Selamat ikut angkatan 2018. Kedua, nanti dicatat 3 orang ada 3. Ya, langsung ya. Acara selanjutnya yaitu keynote speaker oleh Bapak Haji Dodi Prianto, STMM. Tadi, ya tadi, ya enak. Ininya yang bagus ini ya. Ini yang bagus ini. Paknya. Bagus nih. Itu bagus. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dekan Fakultas Teknik, sahabat saya, adik saya. Yang terhormat para wakil dekan, kemudian ketua jurusan, Bapak Ibu dosen. Ada Pak Rektor juga semua. Oh iya, spesial Pak Rektor, sedang online Pak ya. Semoga selalu sehat Pak Rektor. Kepada Bapak Ibu dosen, kepada semua teman-teman yang saat ini sedang berbahagia karena sudah menyelesaikan sah menjadi sarjana dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, khususnya Fakultas Teknik. Teman-teman semua, kemarin saya ditelepon oleh Pak Agus
Beliau juga sekarang saya juga dekat akhirnya sama beliau. Saya pikir beliau harus saya deketin karena ilmunya banyak banget, cuman belum tergali. Kemarin saya ditelepon, Bang, tolong dong Bang, bantu untuk isi. Saya langsung berpikir, oke, Pak Agus jam berapa, saya siap. Artinya filosofi saya, adrenalin saya, DNA saya hanya untuk Fakultas Teknik khususnya dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kita kasih support buat kita semua. Oke, teman-teman semua. Saat ini kalau kita melihat perkembangan di era globalisasi, persaingan, kompetisi, dan sebagainya, akhirnya jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita kebingungan. Setelah kita wisuda, kita mau apa? Ini yang terjadi. Dulu saya menghindari itu. Jadi pada saat saya kuliah, saya sudah kerja, sehingga saya nggak merasakan itu. Tapi saat ini, saya merasakan sekali. Yang paling dekat adalah anak saya. Saat ini juga sedang skripsi. Saya mikirin, mau apa dia? Akhirnya namanya orang tua menyiapkan, oh kita siapkan bisnisnya. Oh kita siapkan barangkali kita harus punya jaringan relationship supaya dia bisa masuk kerja dan sebagainya. Ini pikiran-pikiran yang dulu, pikiran-pikiran orang tua yang saat ini masih tercipta. Kekhawatiran anaknya setelah selesai jadi sarjana mau apa, mau jadi apa. Padahal rezeki anak itu sudah ada. Dia pasti sudah bisa berusaha. Oleh karena itu, teman-teman, saat ini yang sudah wisuda, yuk kita lepas jaket alma mater kita. Kita harus dari nol lagi. Ilmu jual diri yang sudah kita buat tanpa kita sadar pada saat kita di bangku kuliah. Contoh adalah 3 mahasiswi tadi yang luar biasa. Itu sudah secara tidak langsung, secara tidak sadar, sudah menjual dirinya. Sudah menjual dirinya, yaitu berprestasi di bidang ilmiah. Kemudian teman-teman yang tadi sudah terbaca dengan IPK menjadi mahasiswa terbaik lulusannya, tanpa sadar sudah menjual dirinya. Karena apa? Ini akan menjadi sorotan dari fakultas, dari universitas, dari industri. Kalau seandainya industri bertanya, Pak Asep, tolong bantu saya minta 3 lulusan terbaik. Rekomendasikan akan saya terima tanpa tes. Maka dengan secara langsung Pak Asep pasti akan merekomendasikan itu. Secara tidak sadar teman-teman semua. Tapi bagaimana dengan yang lain? Jangan takut teman-teman semua. Kalau misalkan kita lihat program tadi, kata Pak Asep, saat ini adalah orientasinya bagaimana outputnya. Yang pertama, bagaimana mahasiswa yang lulusannya bisa diterima di tempat kerja, artinya bekerja. Yang kedua, bagaimana yang menjadi entrepreneur. Dan yang ketiga, apakah dia akan terus untuk kuliah lagi. Jujur teman-teman, saat ini dengan kondisi saat ini, apalagi pandemi dan sebagainya, kita lihat perusahaan-perusahaan sudah meresainkan karyawan-karyawannya. Kami juga di Toyota juga seperti itu juga. Banyak lamaran-lamaran yang masuk terpaksa kami tolak. Karena memang tidak ada posisi seperti itu dan tidak diperbolehkan untuk menambah karyawan kembali. Mungkin juga sama dengan yang lain-lain. Tapi jangan takut teman-teman, masih ada peluang. Peluang-peluang untuk bisa diterima di tempat-tempat bekerja yang lainnya masih ada. Oleh karena itu, jangan sampai teman-teman patah semangat. Selalu ada motivasi. Yang kedua, entrepreneur teman-teman. Sekarang bisa lihat, banyak banget warung kopi hampir di pinggir jalan, di tempat-tempat keramaian. Banyak banget fast food sekarang berkembang. Yang notabene di belakangnya adalah anak-anak muda. Anak-anak muda. Oleh karena itu, jangan sampai kreativitas kita berhenti. Selalu melakukan inovasi-inovasi. Sampai saat ini juga, karena saya penggemar bonsai, saya juga sedang menyatukan pengrajin-pengrajin bonsai yang ada di Cilegon. Ini untuk membina UKM mereka. Yang dimana, yang di dalamnya adalah anggotanya orang-orang tua dan anak-anak muda. Kalau kita lihat perkembangan di era globalisasi ini membuat kita harus lebih banyak kreativitas kita yang ada. Jangan patah semangat pada saat kita melamar pekerjaan kemudian ditolak. Teman-teman ingat, persaingan di perusahaan-perusahaan besar yang mungkin saat ini sedang membuka lowongan, maka mata tertuju akan ke sana seperti ibarat gula.
semut merah, semut hitam, semuanya masuk ke sana semua. Semuanya sama. Persaingannya, lulusan luar negeri, lulusan universitas ternama, dan sebagainya. Orang yang sudah bekerja ingin meningkatkan lagi pendapatannya sehingga orientasinya adalah bisa diterima di perusahaan besar. Kadang-kala kita lupa, teman-teman, ada perusahaan kecil yang nggak dilihat sama orang. Ada perusahaan kecil yang nggak dilihat sama orang. Ada perusahaan kecil yang tidak dilihat oleh orang sebagai kesempatan. Ini kita masukin, teman-teman. Karena apa? Di dalam peluang yang kecil, di dalam kesempatan yang kecil, akan tercipta peluang-peluang yang besar. Tergantung pada diri kita. Mau nggak kita melirik ke sana? Karena apa? Kalau kita asumsikan start awal, kita melamar pekerjaan di perusahaan yang besar, maka persaingannya akan besar. Persaingannya akan ketat. Mungkin barangkali kecil kita diterima. Tapi perusahaan kecil, banyak orang tidak melirik ke sana. Akhirnya coba kita masukin ke sana. Pada saat teman-teman melamar ke perusahaan besar, kemudian tidak diterima, balik lagi, melamar lagi ke perusahaan besar, tidak terima. Yang terjadi adalah demotivasi. Percuma jaket alma mater kita, sarjana teknik, nggak laku, tidak bisa diterima. Pada saat kita melamar perusahaan kecil, persaingan sedikit. Mungkin saat itu kita diterima. Pada saat kita diterima di perusahaan itu, maksimalkan potensi diri kita. Kreativitas, inovasi, buka relationship, jaringan-jaringan kita di situ. Tunjukkan bahwa kita mampu. Kesempatannya adalah naik jabatan posisinya. Kita punya relasi, mungkin kita akan punya bisnis dengan relasi kita yang lainnya. Barangkali itu sebagai batu loncatan kita. Sementara teman-teman kita selalu ada paradigma saya harus diterima di perusahaan besar karena gajinya besar. Tapi mereka tidak bergerak. Kita sudah mulai melangkah, mereka tetap jalan di tempat. Kita sudah berlari, mungkin dia tetap jalan di tempat. Dan kita sudah sprint, dia tenggelam. Itu teman-teman. Cerdik, cerdas harus ada. Kedua, entrepreneur. Jangan takut teman-teman. Oleh karena itu pada saat, kalau bisa pada saat kuliah, ilmu jual diri kita harus kita ada. Pada saat teman-teman nanti pada saat bekerja, lakukan ilmu jual dirinya. Potensi pengembangan diri, kreativitas, inovasi. Jual kepada pimpinan kita, jual kepada perusahaan kita, supaya kita bisa dilirik. Tidak boleh diam. Kita harus jadi pembeda. Kita harus bernilai. Jangan takut teman-teman semua. Dan kita punya, dan kita bisa. Karena apa? Di universitas ini, di fakultas ini, kita sudah punya modal itu semua. Saya sangat bangga, 20 tahun yang lalu, di tempat ini juga, masih sepi ya Pak Asep. Pada saat itu, saya masih masuk swasta, sedih-sedihnya. Tapi sekarang saya bangga, pada saat saya sekali dua kali main ke kampus kita yang baru, di Sindang Sari, luar biasa. Dengan diresmikannya oleh Presiden Jokowi, berarti secara tidak langsung universitas kita sudah didagangkan oleh Presiden. Sehingga sekarang banyak mahasiswa-mahasiswa, calon mahasiswa-mahasiswa merapat kepada kita. Dengan teman-teman berprestasi di Fakultas Teknik ini, akan mengangkat kualitas daripada universitas dan fakultas kita. Sehingga kalau kita lihat, banyak sekali. Kalau kita lihat juga banyak teman-teman saat ini yang sudah kelulusan, yang posisi di perusahaannya cukup bagus. Banyak juga teman-teman yang berhasil di wira swastanya. Ya ini adalah buah daripada jual diri kita yang secara tidak langsung kita tidak sadari. Oleh karena itu, melihat dari potensi kita, ayo kita bisa. Kita bisa. Pak Asep dan jajarannya menurut saya sangat luar biasa. Saat ini benar-benar menjalankan sebagai CEO. Kalau perusahaan sebagai CEO-nya, ini fakultas tekniknya, ya. Jadi ilmu marketingnya selalu ke perusahaan, ngejual diri mahasiswa-mahasiswanya. Nah, teman-teman merasa beruntung di sini. Teman-teman mungkin yang barangkali yang teman-teman masih kuliah juga merasa beruntung. Karena secara langsung sudah didagangkan. Sekarang tinggal kita mau bagaimana kita mengemas diri kita supaya kita punya nilai bisa didagangkan oleh marketing-marketing handal ini. Gitu. Kemudian teman-teman juga jangan lupa relationship. Mulai dari masa kuliah sekarang ini ya,
pada saat nanti bekerja, bangun relationship. Kita nggak selamanya akan menjadi pekerja, tapi kita berharap teman-teman semua yang sudah lulus ini itu menjadi entrepreneur. Supaya potensi kita bisa maksimal. Sangat memang menyedihkan di kita, terus terang saja, kalau misalkan di Singapura sudah 7% wira swasta entrepreneur, Malaysia 5%, Indonesia masih 3,1%. Nah, ini adalah tantangan kita. Negara maju udah 14,1%. Kalau misalkan di kita sudah banyak entrepreneur di Indonesia, luar biasa. Kalau mungkin di antara kelulusan nanti ada 8 dari 62, mungkin ada 40 entrepreneur, Pak Asep sudah nggak pusing lagi. Sudah membusungkan dada. Saya sudah tidak lagi mencari lapangan-lapangan pekerjaan untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus. Tapi mereka bisa, teman-teman semua sudah bisa mengangkat orang-orang yang memang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan. Dan ini adalah PR negara kita. Dan bukan tanggung jawab dari pimpinan kita, tapi dari tanggung jawab juga kita. Oleh karena itu, saya sangat senang sekali kalau seandainya mungkin di Fakultas Teknik ini juga lebih dominan ke praktisinya juga harus banyak porsinya. Praktisi di bidang industrinya, praktisi di bidang entrepreneurnya. Karena kemarin, hari Sabtu kemarin, saya membawakan seminar tentang milenial entrepreneur di Snaker, yaitu audiensnya mahasiswa. Itu sama, masukannya adalah mereka membutuhkan dosen-dosen yang praktisi. Dan saran dari Disnaker juga seperti itu. Kemudian sebagai bocoran teman-teman, mungkin Pak Dekan dan jajarannya, bahwa Disnaker Provinsi Banten juga menyediakan untuk sertifikasi ataupun keterampilan. Mungkin bisa dimanfaatkan di sana. Dari 80 mahasiswa yang hadir, itu ada sekitar 20% mahasiswa yang sudah menjalankan bisnisnya berbarengan dengan kuliah. Saya tanyakan, bisnis apa? Ada bisnis jilbab. Bisnis apa? Bisnis daster. Begitu berpotensinya mahasiswa saat ini. Mereka punya banyak waktu untuk menjalankan itu semua. Kenapa kita tidak? Dan saya yakin teman-teman juga pasti bisa. Fokus kepada kuliah. Ya, tapi juga kita belajar bisnis. Gagal biasa. Bisnis itu cuma ada 2, untung sama rugi. Itu saja. Oleh karena itu saya berharap kepada teman-teman yang sudah lulus, ayo kita lepaskan jaket alma mater kita. Kita dari nol lagi dan kita bukan siapa-siapa. Jangan membusungkan dada sebelum kita bisa meraih kesempatan ini. Jangan mengatakan tidak bisa sebelum kita melakukannya. Di depan banyak hambatan halangan. Hancurkan itu semua. Kita tunjukkan bahwa kita adalah lulusan yang punya kesempatan, yang punya potensi. Manfaatkan, jangan takut, tetap fight, tetap semangat untuk mencari lapangan pekerjaan. Ingat, kita tetap fokus kepada perusahaan yang besar, tapi fokus juga kepada perusahaan yang kecil. Di dalam perusahaan kecil punya peluang, punya kesempatan untuk menjadi kita bisa lari. Kemudian yang kedua, jangan takut untuk menjadi entrepreneur. Saya gagal terus nih melamar pekerjaan. Jangan takut. Entrepreneur itu ada yang punya modal, ada yang tidak. Kalau nggak punya modal, ikutan dulu. Kalau misalkan sudah punya modal, jalankan. Rugi, biasa. Kalau menjadi pebisnis, wira swasta, kalau nggak rugi, nggak akan sukses. Yang ketiga, teman-teman, yang mungkin akan melanjutkan kuliahnya, itu juga sangat luar biasa. Karena kami, kita, saya, anak-anak saya, mungkin nanti cucu-cucu kita semua butuh, yaitu dosen yang berdedikasi tinggi, yang benar-benar ingin menciptakan mahasiswa-mahasiswanya untuk jauh lebih berhasil. Indonesia butuh orang-orang kreatif, orang-orang muda yang inovatif, itu ada di kita. Dan tanggung jawab ini semua ada di kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah lulus. Jangan patah semangat, tetap semangat. Kreativitas, potensi diri, keluarkan. Bahwa kita
secara tidak langsung, secara tidak sadar, kita sudah menjual diri. Karena apa? Karena kita sudah lulus menjadi sarjana teknik. Tetap semangat semuanya, saya doakan semoga tetap berhasil buat kesuksesan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyerahan surat keputusan yudisium oleh dekan fakultas dan penyerahan sertifikat lulusan terbaik per jurusan dan fakultas oleh ketua jurusan. Selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Pak Jasman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina Rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salatan tunajjina bihi jamil awal warafat. Wa taqbilana biha min jamil hajat. Wa tutahhiruna biha min jamil syai'at. Wa tarfa'una biha indaka darajat. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka innaka antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna sabira waj'alna syakura waj'alna fi'li sabira wa fi'lana sikabira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qulubin la yakhsha'u wa min nufusin la tasba'u wa min da'watin la yastajibu laha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa waladan shalihan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan ila al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wa ra'afana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu penutupan yudisium gelombang 1 tahun 2020 oleh Ketua Senat FT Untirta Dr. Ing Anton Irawan. Oke, sebelum saya menutup sidang terbuka Senat Fakultas Teknik, saya juga ingin berpesan kepada lulusan yang insya Allah besok akan diwisuda di Sindang Sari, gitu ya. Jadi tolong yang pertama selalu mengedepankan value ya, gitu ya. Jadi kejujuran, kedisiplinan, kemudian kerja keras itu harus Anda kedepankan dalam setiap langkah yang Anda lakukan, gitu ya. Dan insya Allah itu akan menjadi diferensiasi Anda dalam kehidupan ini, gitu ya. Karena itu penting sekali menurut saya. Yang kedua tadi sudah disampaikan oleh Pak Dodi, yaitu inovatif dan kreatif adalah salah satu yang Anda miliki, tetapi tidak Anda munculkan, gitu ya. Nah ini tolong selalu kedepankan itu, gitu ya. Dengan hal itu insya Allah Anda akan sukses, gitu ya. Selalu berproses, gitu ya. Tidak bisa semuanya terjadi dengan instan, gitu ya. Itu aja. Oke, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat Senat terbuka Fakultas Teknik untuk yudisium gelombang 1 tahun 2021 secara resmi saya tutup. Para senat dapat meninggalkan podium acara. Ya, terima kasih semuanya. Para hadirin dapat dimohon untuk berdiri. Para hadirin dapat duduk kembali. Saya MC pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.